Nama Suryati, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tablet konvensional. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tablet. Jadi, tablet itu merupakan silian padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Nah, berdasarkan Farmakope, tablet itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tablet Kempa, di mana merupakan tablet yang dibuat dengan cara memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan. Yang kedua ada tablet cetak, di mana tablet yang dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab ke dalam cetakan dengan tekanan rendah, kemudian dikeringkan. Sedangkan untuk definisi dari tablet konvensional itu sendiri merupakan jenis tablet yang paling populer digunakan saat ini, di mana dia dirancang untuk hancur dan larut di dalam lambung sehingga obat dapat diserap ke dalam aliran darah. Nah, untuk karakteristiknya itu berdasarkan fisik dan visualnya, dia padat dan kompak, bentuk dan ukurannya bervariasi, memiliki penandaan atau identitas, dan permukaannya halus dan juga mudah dikenali. Untuk berdasarkan fungsional dan mutunya, dia melepaskan zat aktif secara langsung, mengalami disintegrasi dan disolusi setelah dikonsumsi, dosis zat aktif akurat dan seragam, memenuhi keseragaman bobot dan kandungan, serta memiliki kekuatan mekanik yang cukup. Nah, selanjutnya terdapat parameter preformulasinya, di mana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua ada sifat alir serbuk, yang ketiga ada kompresibilitas, yang keempat ada higroskopisitas, yang kelima ada kelarutan atau solubility, yang keenam ada stabilitas, yang ketujuh ada polimorfisme, dan yang terakhir ada densitas atau bulk dan peptide density. Nah, adapun eksipien tablet dan perannya, di mana eksipien ini merupakan bahan selain zat aktif yang ditambahkan dalam formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan. Nah, untuk eksipien yang pertama itu ada bahan pengisi atau diluent, itu dia berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Contohnya itu adalah laktosa, pati, dan selulosa. Yang kedua ada bahan pengikat atau binder, di mana untuk memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi. Nah, contohnya itu ada gelatin dan sukrosa. Yang ketiga ada bahan penghancur atau disintegrant, di mana berfungsi untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Contohnya ada pati dan selulosa. Yang keempat ada pelicin, di mana berfungsi untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet. Contohnya itu senyawa asam stearat. Yang kelima ada glidan, di mana berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Contohnya itu silika pirogenik koloidal. Yang keenam ada bahan acuvan yang dibagi menjadi dua, yaitu bahan pewarna dan juga bahan pengaroma. Selanjutnya kita masuk di metode pembuatan, di mana yang pertama ada metode granulasi basah, yang merupakan metode pembuatan tablet dengan cara memproses campuran serbuk menjadi partikel yang lebih besar melalui penambahan cairan pengikat. Nah, tujuan utamanya itu untuk meningkatkan sifat alir, memperbaiki kompaksibilitas, dan menjamin kualitas. Metode yang kedua yaitu metode granulasi kering, yaitu metode pembentukan granul dengan menekan massa serbuk pada tekanan tinggi tanpa menggunakan cairan pengikat atau proses pemanasan. Nah, untuk tujuan utamanya itu untuk meningkatkan sifat alir dan kemampuan kempa massa cetak, dan juga mencegah segregasi komponen tanpa merusak zat aktif yang tidak tahan panas atau lembab. Metode yang ketiga ada metode kempa langsung, di mana merupakan metode pembuatan tablet yang paling efisien, di mana campuran serbuk langsung dikempa menjadi tablet tanpa melalui tahap granulasi baik basah maupun kering. Nah, tujuannya itu untuk efisiensi proses, stabilitas produk, optimalisasi disintegrasi, dan juga untuk akurasi dosis. Selanjutnya, pertimbangan pemilihan metode berdasarkan sifat bahan aktif dan juga eksipiennya. Nah, yang pertama itu berdasarkan sifat bahan aktif, itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, stabilitas terhadap panas dan kelembapan. Apakah dia stabil terhadap panas atau apakah dia stabil terhadap kelembapan. Yang kedua ada dosis obat, di mana apakah dosisnya kecil atau dosisnya besar. Yang ketiga ada sifat alir dan kompresibilitas, dan yang keempat ada sensitivitas terhadap oksidasi. Nah, untuk berdasarkan sifat eksipiennya, dia juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kemampuan alir, di mana eksipien dengan alir baik itu cocok untuk direct compression. Yang kedua ada kemampuan kompresi, itu eksipien plastis, itu cocok untuk direct compression.
Sedangkan eksipien yang rapuh itu perlu granulasi untuk meningkatkan ikatan. Yang ketiga ada higroskopisitas, di mana eksipien higroskopis itu hindari granulasi basah. Dan terakhir ada kompatibilitas dengan api, itu dia tidak boleh terjadi interaksi kimia. Untuk hubungan sifat bahan dengan metode pembuatannya, untuk granulasi basah, dia itu dipilih jika serbuk tidak mengalir dengan baik dan perlu meningkatkan kompresibilitas, dan dia tidak cocok untuk bahan yang sensitif air atau panas. Nah, untuk granulasi keringnya itu dia dipilih jika bahan sensitif terhadap air atau panas dan juga memiliki kompresibilitas yang cukup. Sedangkan yang kempal langsung, dia dipilih jika serbuk memiliki aliran dan kompresibilitas baik, serta memiliki api yang stabil. Selanjutnya, masalah umum dalam produksi tablet, di mana dalam produksi tablet itu sering ditemukan beberapa masalah yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Nah, 3 masalah yang paling umum adalah capping, laminasi, dan sticking. Ketiganya ini berkaitan erat dengan sifat granul, komposisi formulasi, serta kondisi proses produksi seperti tekanan, kelembapan, dan kecepatan mesin. Namun, ketiganya ini dapat diminimalkan dengan pengendalian formulasi yang tepat, optimasi proses granulasi dan pengempaan, serta kontrol kondisi lingkungan produksi. Nah, dengan pengendalian yang baik, kualitas tablet yang dihasilkan akan lebih optimal dan konsisten. Dan yang terakhir, kita masuk di materi evaluasi untuk tablet, di mana evaluasi itu sendiri merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan tablet memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan efektivitas sesuai standar farmakope seperti FI dan USP. Nah, pembagian evaluasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu uji fisik tablet dan juga uji kimia tablet. Nah, yang pertama uji fisik, yang dibagi menjadi beberapa uji, yaitu ada uji keseragaman bobot, yang merupakan pengujian untuk memastikan setiap tablet dalam satu batch itu memiliki bobot yang hampir sama sebagai indikator keseragaman dosis. Nah, untuk kriteria penilaian dalam uji ini, yaitu dari 20 tablet yang diuji itu, maksimal hanya 2 tablet yang boleh menyimpang dari batas di atas. Dan juga tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari batas yang telah ditentukan. Nah, uji fisik yang kedua yaitu uji kekerasan, di mana pengujian ini itu mengukur kekuatan mekanik tablet, yaitu seberapa besar tekanan yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet. Nah, untuk standarnya itu tablet tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, nilai kekerasan antar tablet relatif seragam, dan juga tablet harus mampu bertahan terhadap tekanan mekanik tanpa rusak. Uji fisik yang ketiga yaitu uji kerapuhan, di mana merupakan pengujian untuk menilai ketahanan tablet terhadap gesekan dan benturan mekanik yang dapat terjadi selama proses pengemasan, distribusi, dan juga selama penyimpanan. Uji fisik yang terakhir yaitu uji waktu hancur, yaitu pengujian untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur menjadi partikel-partikel kecil dalam kondisi yang menyerupai tubuh. Nah, untuk standar kriteria lulusnya itu tablet tidak bersalut itu harus hancur dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Tablet salut selaput dia tidak lebih dari 30 menit. Dan yang terakhir, tablet salut enterik dia tidak hancur dalam media asam tetapi hancur dalam media basah. Selanjutnya uji kimia, yaitu yang pertama ada uji kadar, yaitu untuk menentukan jumlah zat aktif yang mengandung dalam tablet dan memastikan kesesuaian dengan kadar yang tertera pada label. Nah, untuk standarnya, menurut Farmakope Indonesia, kadar zat aktif umumnya harus berada dalam rentang 90% sampai 110%. Uji kimia yang kedua yaitu uji keseragaman kandungan, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tablet dalam satu batch itu memiliki jumlah zat aktif yang hampir sama. Nah, untuk standarnya itu menggunakan nilai acceptance value, dan juga nilai AV-nya itu harus tidak lebih dari 15. Dan uji yang terakhir yaitu uji disolusi, yang bertujuan untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang larut dari tablet dalam media tertentu. Nah, untuk standarnya itu di tahap awal atau 6 tablet itu dia memenuhi nilai Q. Nah, jika tidak, maka dilakukan pada tahap lanjutan.